Disiarkan langsung dari Studio TV One, inilah Duel Kandidat. Mantan anggota tim Was Senturi ini mengusung cita-cita mulia tentang restorasi Indonesia. Inilah caleg Partai Nasional Demokrat, Akbar Faisal. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Caleg dari Partai Golkar, siap mengabdi untuk negeri. Inilah Ali Muhtar Ngabalin. Terkenal sebagai salah satu vokalis di Senayan dan berjuang bersama Partai Dakwah. Inilah kandidat dari Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah. Diusung oleh Partai Gerindra dan berjanji untuk membangun Indonesia. Kita sambut Fadlizon. Mantan aktivis 98 dan pendiri Forkot ini memutuskan untuk masuk dan berjuang bersama Partai PDI Perjuangan. Inilah Adian Napitupulu. Selanjutnya kita sambut Arswendo Atmowiloto. Selamat malam semuanya. Nah, ini pembawa acara baru, Alvito Atmowiloto. Ya, karena dia nggak mampu kalau ngasuh-ngasuh sama aktivis, dia nggak berani. Harus orang yang tough, calon-calonnya aja keren-keren. Calon keren-keren. Kasihan mereka itu ya. Saya nggak terlalu tahu, nggak penting untuk saya bagaimana mereka menjadi calon. Lewat partai, kayak lewat beli suara, biarin aja. Ketika menjadi caleg, ketika menjadi duduk di Senayan, itu masalah. Sebetulnya saya juga kepengen nyalon. Ya, potongan juga ada saya nih. Cuman salon tetangga saya tadi banjir tutup jadi nggak jadi nyalon saya. Nyalek pun saya kepengen. Tapi saya udah banyak dosanya, jadi ya males lah. Mereka-mereka ini mungkin kurang kerjaan dikit. Mungkin. Cuman saya juga harus memperkenalkannya sulit juga. Ini dari partai mana itu sulit. Mungkin dulunya di partai PBB, sekarang Golkar loh kan. Terus berjuangin yang ngendi gitu loh. Tapi beliau hebat, setia, pakai surban. Itu nggak ada tokoh begitu. Mungkin kalau mandi dilepas. Sama waktu dokter ya. Waktu dapat dokter, nah itu baru dilepas. Tapi selebihnya pakai terus dia, nggak tahu kesetiaannya kepada ya. Toga. Ya karena pakai toga kan. Itu formalitas yang diatur di kampus. Jadi artinya bisa lepas juga. Jadi kalau setia ke ini ya. Layar debatnya kapan? Ini jam saya, kamu jangan macam-macam. Segmen 2 baru kalian ngomong apa terserah, sekarang debatnya saya ya Bung Fadli ya. Ya karena Bung Fadli lain ini. Saya kalau ketemu dia harus nyembah. Loh bener karena dia di keraton itu Kanjeng Pangeran. Kalau saya Kanjeng Tumenggung, nah kelasnya bawah. Jadi kalau apa-apa sama dia nyembah dulu. Tapi kalau dia korupsi saya sembah dulu, ketak juga. Memang cuma dia yang bisa gini, ya kan? Nah, PKS, nah ini PKS ini paling top nih.
paling nggak pindah-pindah sendiri. Ya setianya dulu pada LHI, sekarang Aris Mata, kira-kira gitu aja lah. Artinya masih setia juga. Yang paling banyak karirnya di partai sebenarnya beliau ini. Demokrat ikut mendirikan. Kemudian Hanura. Kok Nasdem loh sekarang ini? Emang nggak ada pekerjaan lain yang lebih ini? Beliau hebat. Konsisten, keras, dan ini kan wakil-wakil rakyat kita kan. Aldian Napitupulu. Nah, merahnya udah paling banyak di sini. Dia juga setia. PDIP setia. Pemilihan tahun lalu juga udah setia nyalonin, cuman nggak menang. PDIP kok di Jakarta nggak menang itu nggak mungkin. Saya aja nggak usah PDIP kalau nyalonin menang. Sekarang saatnya itu. Pertanyaan saya yang harus dijawab mereka itu cuma satu sebetulnya. Apa sih yang mau dijanjikan, yang mau dilakukan, kok berani-beraninya nyalon lagi, cuman itu. Biar nanti mereka menguraikan itu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya pas-pasan aja. Iya loh, karena apa jadi anggota, jadi wakil rakyat itu kan susah-susah nggak. Orang kayak saya nggak ada yang milih, nggak ada yang ngajuin. Karena mereka sudah tahu, paling Arswendo pasti nanti di sana buka video porno lagi, makanya begitu lagi. Korupsi pasti yang ketahuan, lah kan satu partai semuanya korupsi. Partai mana yang enggak kan nggak ada juga. Nanti paling ribut lagi, wah ada banjir kok, ketua Partai Demokratnya pergi ke Bali. Nah, kalau saya kader Demokrat saya jawab dengan tenang. Nasdem yang belum korupsi. Oh, Dan tidak akan korupsi. Ya, kita ingat janjinya. Ya. Sama Gerindra juga, Gerindra. Oh. Ya kalau ngomong di sini belum korupsi nggak apa-apa kan, belum memerintah apa-apa. Betul. Saya juga bisa janji, saya tidak akan kawin lagi. Kalau ada yang mau ya siapa tahu ya. Bener loh, kalau misalnya Demokrat pada protes, partai-partai lain, kok ketua umumnya, pembinanya ke Bali, padahal di sini lagi banjir, lagi ada bencana. Kalau saya kader Partai Demokrat, saya jawab. Justru di Bali, Demokrat itu lagi bencana. Nah, saya ke sana gitu. Tepuk tangan boleh kamu. Tepuk tangan aja nggak berani gimana? Nah, ketika kita memimpikan mereka beliau-beliau ini, inilah kesempatannya. Bahwa yang kita ada di sini, ya udahlah. Kalian udah first serve itu, yang udah pakai seragam. Begitu mana nggak mulai Fadlizon, nggak mungkin lah, nggak berani. Nanti kena pameran kerisnya dia juga kalian liwat semuanya. Inilah sebetulnya yang kita perlukan. Yang kalian di sini udahlah merem aja lah. Nasi bungkus atau dijanjiin pangkat apa-apa, iya. Beliau-beliau ini berbicara untuk yang bukan sawah mereka ini. Penonton-penonton kita yang masih, terutama pemilih-pemilih baru. Jangan karena pemilih baru SMA gitu, malah diledek. Ah ngapain tuh anak SMA gitu main Instagram. Loh kan rada jauh dari situ. Nah, inilah kesempatan mereka, beliau-beliau ini biar. Coba kalau ngomong bener kayak apa. Kita dengerin, kita coba tanyain. Ya nggak apa-apa, sekarang Alvinto kalau dia udah merasa dingin, merasa ini, saya kan cuma mengantar aja. Daripada saya di sini kasihan dong Alvinto, nanti kerjaannya apa dia? Pin, siapa? Nama panggilannya siapa? Alvinto, sini dong, kamu sini dong. Daripada saya nanti dikeroyok sama mereka berlima gini kan. Ini jawara semua, jangan lupa. Beliau-beliau ini sampai mau mengorbankan diri untuk mewakili. Ini caleg dari mana lagi? Golkar juga nih kayaknya nih. Itu dari senyum sampai geram loh akhirnya dengerin suaranya. Ya kesempatannya kan sekarang ini kapan lagi? Kita berikan tepuk tangan Arswendo Atmowiloto. Walaupun panjang tapi nggak isi ya nggak apa-apa lah, yang namanya juga ngeramein. Tapi ya, enggak sesuai dengan temanya, kalau wakil rakyat ada isinya malah nggak kepilih ya. Mas, tapi saya ingin tanya begini, dari awal Anda bercerita itu
isinya a priori semua. Kenapa begitu? Lah sekarang siapa yang nggak a priori sama wakil rakyat? Siapa? Coba tanyain. Wakil rakyatnya sendiri a priori dengan dirinya sendiri. PKS, betapa repotnya harus ngadepin tiap kali ditanyain soal soal sapi. Nah, misalnya, saya menjaga dalam turbolin kuitin gini, dalam kondisi repot begini gimana coba jawabnya? Orang manajemen paling top aja susah. Tapi pertanyaannya kemudian kalau kayak gitu ya nggak usah milih lah kita. Enggak, jangan milih enggak. Enggak benar itu. Terus? Dengan sekarang saatnya memilih. Harus Alvinto. Ya taruhlah 5 orang ini nggak bener. Ya rada ada yang bener dikit gitu loh. Taruhlah nih 5 orang ini nggak ada yang bener nih. Ya. Gini. Tadi dulu belum ditanya. Ya. Terang. Nggak tahu ya begini, pertanyaan gini. Kalau misalnya kemudian Anda punya kesempatan untuk bertanya kepada semua kandidat calon legislatif yang jumlahnya ribuan itu. Satu pertanyaan yang bisa mewakili suasana kebatinan kita semua nih, masyarakat Indonesia. Kira-kira apa? Dan apa yang harus mereka jawab? What should you do? Loh, biar kelihatan aneh pelajar bahasa Inggris baru tadi malam. Dari Google ada tulisannya gitu. Apa sih yang kalian tawarkan? Kenapa berani-beraninya nyalon lagi? Ini kan sudah calon. Kita dengar jawabannya setelah pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Duel Kandidat. Kita kembali menyaksikan Duel Kandidat. Ini merupakan, tadi belum ada penjelasan dari Mas Wendo tadi. Ini merupakan kesempatan kepada kita semua, masyarakat Indonesia, Anda dan saya, untuk mengetahui seperti apa calon-calon yang akan Anda pilih 9 April mendatang. Dan ini adalah 5 di antara mereka. Kita berikan aplaus dulu pada masing-masingnya. Selama kurang lebih 2 jam kita akan mendengarkan seperti apa visi mereka dan bagaimana mereka menyajikan solusi dari berbagai permasalahan yang ada di Indonesia. Ada yang ingin komplain dulu? Ada yang ingin membantah, menafikan apa yang dinyatakan, bukan menafikan, menyanggah apa yang disampaikan oleh... Ntar aja, nggak apa-apa, ntar kita bantai terakhir aja. Tapi pertanyaan yang disampaikan adalah, apa yang akan mereka tawarkan? Modal apa kok berani-beraninya nyalonin lagi? Karena begini Alvinto, ya kemarin aja nyalon udah kepilih sebagian ini kan nggak kelihatan. Pertanyaan saya gini loh, kan sederhana. Sebut nama yang dimaksud siapa? Yang tadi itu siapa? Iya ini 4 orang, 5 orang ini kan Yang kemarin udah nyalonin juga tapi kan. belum menang. Belum menang. Kalau Fadlizon kan sempat MPR tahun 97-98. Kalau Fahri Hamzah sudah masuk 2 periode ya. 2. Kalau abang kita ini kan dari PBB dia pindah ke Golkar. Kalau Nasdem ini kan sudah 3 partai seperti Mas bilang tadi. Nah saya kan hebat. Saya kan belum pernah duduk nih. Sama sekali belum pernah duduk di DPR. Loh, ya kok ya mau-maunya, modalnya apa? Nah kalau saya berpikir masalah begini. Ada hal menarik. APBN kita per tahun 1.800 Ya kalau triliun. ngomongnya APBN begini, coba inilah. Menurut saya kalau wakil rakyat Alvinto, cuma 1. Di mana ada 2 atau 3 keluhan kalian ada di situ. Itu baru pemimpin. Kalau APBN kita di mana? Rakyat nanti akan lebih sejahtera. Enggak ada. Itu jadi penting karena Penderitaan ternyata rakyat. menurut KPK 30% dari APBN kita yang 1.800 triliun itu hilang dikorupsi. Besarannya sekitar 400 sampai 600 triliun. Kalau dipakai untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dia potensial bisa membuka 13 juta lapangan pekerjaan setiap tahun. Nah, bagi saya ini satu hal yang harus kita perjuangkan. Bagaimana kita bilang mau membangun negeri ini ketika 560 orang ini tidak punya, saya katakan tidak punya hati ya, untuk sama-sama menjaga. Karena kan 80% APBN itu kan dibayar oleh pajak rakyat. Tidak cuma dari kekayaan alam, tidak cuma dari Tapi di lima partai ini, kecuali Nasdem yang baru menjadi kontestan dan Gerindra,
semuanya punya cerita yang masuk dalam 400 triliun termasuk Iya, partai Anda. partainya baru jadi kontestan. Orangnya kan sudah pernah duduk di DPR. Ya, artinya dari 400 triliun Anda katakan itu, sebagiannya ada di partai-partai itu. Bagaimana Anda kemudian bisa menyatakan bahwa ini berbeda dari yang Saya sebelumnya? setuju dengan yang dibilang Mas tadi bahwa agak membingungkan kita. Yang kita nilai di sini partai yang baru jadi kontestan dengan orang lama atau bagaimana? Ya pokoknya semua wakil ini aja. Kalau boleh saya ikut. Boleh, nggak apa-apa. Pertama, kita ini kan melihat bahwa pengambilan keputusan itu kan di dalam politik. Dan politik ini kalau diisi oleh orang-orang baik, pasti isinya akan baik. Kalau diisi oleh orang-orang yang punya niat jahat, pasti akan jahat. Jadi kekotoran itu sebetulnya karena orang, bukan karena politiknya. Jadi kita ingin semakin banyak orang baik, dari manapun asal partainya, itu akan semakin bagus dalam politik kita. Dan ini yang saya kira ke depan itu harus mencari lebih banyak sumber-sumber air bersih, sehingga oke bercampur dengan air kotor, tapi kalau lama-lama air bersihnya makin banyak, sungainya akan bening, kira-kira begitu. Bagaimana menurut Anda? Ini kan dibilangin sama Adian tadi Banyak orang yang tidak paham dan kemudian berbicara banyak tentang apa kondisi yang di DPR. Termasuk Adian? Enggak, saya tidak mengatakan begitu. Dia sahabat saya kok. Oke. Apalagi PDIP kan, ya sahabat lah kita ya. Tetapi yang ingin saya katakan adalah naif apabila kita menyamakan 560 orang yang ada di DPR itu sama dengan sampah yang memang harus kita akui bahwa memang ada sampah di dalamnya. Ada banyak orang baik di sana. Bagaimana kemudian saya harus menilai sampah orang seperti Fahri Hamzah ini yang komitmen dengan disiplin dengan apa yang harus dilakukannya di DPR. Meskipun saya berbeda partai, saya respect sama dia. Dan masih banyak orang yang lain. Maka kemudian yang ingin saya katakan adalah tergantung pada apa niatnya orang itu masuk ke dalam. Setidaknya Pak sahabatku Adian, setidaknya apa yang saya bisa katakan. Ada 400 triliun yang hilang setiap tahun. Nah nanti kita bicara tentang angka. Sebentar. Tetapi yang Lalu ingin saya katakan adalah bahwa ada orang lain di dalam, ada banyak orang baik di dalam yang harus kita berikan kesempatan. Ada kawan saya, kita mau bicara tentang gaya hidup nih. Ini kan kebanyakan pejabat ini kan rusak karena gaya hidup. Apa harus saya mengatakan kepada banyak orang di Indonesia ini? Ada anggota DPR, saya tahu saya katakan partainya. Itu jam 6 kurang 5 menit, dia sudah ada di stasiun Bogor. Dan tiba di stasiun di Duku Atas ini, itu sebelum jam 7, anggota DPR dan baik. Tetapi memang ada yang brengsek. Enggak, secara filosofis dibilang begini. Yang jadi menarik kan ketika saya bilang ada 560 anggota DPR. Jangan kemudian dipilah-pilah jadi perilaku orang per orang. Saya melihat ini bertanggung jawab kolektif. Karena hilangnya itu bersama-sama. Orang katakan bahwa mau sebaik-baik apapun orang, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi kalau kemudian dia naik KRL setiap hari, lalu kita jadikan alat ukur sebagai sebuah tindakan kebaikan, tapi di sisi lain dia membiarkan kebocoran sampai 30% itu, sama saja dia menyetujui kejahatan, dia menyetujui pencurian. Pak Adian, jadi saya lebih baik sedikit ya. begini, saya tidak pernah menuduh siapapun yang kita ada di sini. Walaupun beberapa yang ada di sini sudah sempat menduduki kursi itu. Saya ingin menjelaskan sedikit. Yang ingin saya tanya, boleh saya potong sebentar? Kenapa tidak kita bicarakan tentang bagaimana mekanisme pengawasan? Kita nggak usah dengerin lah kalau udah bisa. Bagaimana belum jadi anggota DPR, sebulan udah pada beranteman gitu. Jangan bersikap. Sebentar. Bung Akbar jangan bersikap seolah-olah saya menyerang Bung. Tidak. Saya cuma melihat ada 30% uang APBN kita yang hilang, angkanya 400 bisa sampai 600 triliun rupiah. Kalau kita pakai untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dia efektif bisa menciptakan 13 juta lapangan pekerjaan. Jangan merasa terganggu. Saya tidak sebut satu kata pun tentang Anda panas boleh. Ya. Saya mau tanya Pak. Saya mau tanya Fahri yang juga menjadi bagian dari DPR sekarang ini. Anda setuju dan mengamini itu? Ya, problem kita dari dulu itu adalah kita senang dengan penjelasan yang simple atau sederhana, tapi kemudian abai untuk menemukan jawaban yang sesungguhnya dari persoalan yang ada. Karena itulah kemudian kita menemukan jawaban yang salah, solusi yang salah, dan seterusnya berulang-ulang begitu. Jadi misalnya kalau bicara DPR ya, Anda mau menyalahkan orang atau mau menyalahkan institusi atau mau menyalahkan siapa begitu? Kalau Adian menyalahkan orang. Nah, tidak, saya mengatakan bahwa itu kan terjadi hampir setiap tahun periode anggaran. Ya. Lalu kenapa tidak berusaha diperbaiki? Tapi begini, ada problem proses misalnya. pengawasan misalnya, kontrol dan sebagainya. Ada problem misalnya kalau Anda mau menyalahkan orang-orang ya.
Di antara partai yang mayoritas isinya di DPR itu ya PDIP misalnya begitu. Dan kita harus tahu bahwa soal suara itu, voting itu sangat penting di dalam parlemen. Ya. Jadi satu orang bisa tidak ada gunanya karena kebenaran yang minoritas itu kalah voting. Ya. Tapi kalau mayoritas atau orang-orang yang besar tidak memiliki konsepsi juga akhirnya keliru juga gitu. Jadi tidak bisa memberikan solusi. Jadi pemerintah tanggung, jadi oposisi juga tanggung. Jadi yang kita hadapi itu adalah keputusan-keputusan yang tanggung, yang tidak selesai. Nah, saya cenderung mau mengambil akar dari banyak persoalan ini gitu. Kalau menurut saya akarnya itu memang pada generasi, karena itu malam ini saya hadir sebetulnya karena saya melihat anak-anak muda baru yang tampil di dalam politik itu memang harus lebih banyak. Karena nanti keputusan-keputusan politik kita itu banyak terkait dengan generasi, terkait dengan keberanian, terkait dengan feeling kita tentang masa dan zaman kita gitu. Saya kira itu saya lebih cenderung ke situ. Ali, Bung Ali, Anda masgul kayaknya. Saya mau melihat saja seperti apa perkembangan yang bisa disampaikan Adian, bisa disampaikan oleh Akbar, Faisal, Pak Fahri, dan Fadlizon. Karena sekiranya kalau orang tahu bahwa Indonesia itu menggunakan sistem demokrasi, sebetulnya sentilan-sentilan yang tadi dikemukakan oleh Arswendo sendiri maupun Adian itu sebetulnya tidak muncul kalau orang punya berpikir dan mengerti tentang keadaan Indonesia. Karena demokrasi yang saudara pilih, kalau persoalan demokrasi maka mestinya sebagai anak negeri tidak perlu ada pernyataan-pernyataan itu. Karena Adian mungkin tidak pernah duduk di parlemen, tapi partainya kan di parlemen. Saya memang betul ada di Golkar baru, dari PBB ke Golkar. Tapi bukan persoalan lain daripada persoalan konstitusi kan. Begitu juga Akbar dan lain-lain. Saya mau katakan bahwa kalau kita punya kepedulian terhadap bangsa yang besar ini, saya setuju kita perang terhadap korupsi, saya setuju kita bicara tentang kemiskinan. Tidak mungkin orang-orang penjahat yang bicara, Bung. Kita punya ada komitmen kan. Saya kalau bilang begini saya bisa katakan begini karena saya pernah 5 tahun di parlemen tidak bermasalah, Bung. Data apapun yang saudara pakai. 7 kali saya mengembalikan uang kepada bank negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Yang itu saya tidak kembali ke rumah kemudian memberikan makan dan anak kepada istri dari uang-uang subhat dan haram yang sogok-sogokan itu. 7 kali Bung Ya. Artinya pengantar Bung Arswendo tadi itu menggelitik kami anak-anak muda. Bagaimana saudara tidak punya kepedulian terhadap anak-anak muda seperti kami berpikir tentang Indonesia ke depan? Logika apa yang Anda pakai? Tapi koruptor semakin muda sekarang di Indonesia. Ya, jadi apakah nggak kalau ada judgement bahwa yang muda lebih baik kan? Gini, Bung Alvito, itu kan korupsi itu termasuk juga karena ada chance, ada kesempatan ya. Opportunity makes a thief ya. Kesempatan itu membuat orang menjadi pencuri. Jadi kita ada sistem tapi ada orang juga yang harus kita perbaiki. Saya sependapat ya dengan kawan-kawan. Kita ke depan ini ya harus memberantas itu, tapi kesempatan untuk itu harus kita hapuskan dan semakin banyak orang-orang yang punya niat baik, pasti akan semakin bagus juga DPR kita. Tetapi jangan lupa, kalau kemudian ini dijauhi politik ini, ya tentu nanti orang-orang yang punya niatan yang lain yang akan mengisinya. Mas Wendo yakin mereka semua akan menjadi harapan kita gitu, optimis bahwa mereka adalah orang-orang yang menyingkirkan korupsi dalam sistem. Track record ya, paling nggak kan ada di sini nggak ketangkap KPK, paling nggak. Atau belum, paling nggak kan ya. Enggak, dan pikiran-pikirannya mudah kita paling nggak masyarakat tahu. Mereka tahu bukan seperti tadi saya di awal saya bilang, bahwa mereka bisa sampai menjadi calon itu adalah hebat. Dan ini Mas Wendo, gejala korupsi itu bukan hanya di legislatif, tapi di eksekutif begitu banyak, di yudikatif, dan seluruh sistem kita gitu. Dan ini masalahnya tidak hanya harus dari legislatif, tapi juga di eksekutif. Sebenarnya kalau pemimpinnya bersih di atas, pasti ke bawah akan bersih. Kalau kotor di atas, pasti akan kotor. Pernyataan atau kritikan atau apapun dari Mas Wendo tadi yang ada hubungannya dengan pernyataan Mas Adian, sahabat tokoh mahasiswa di angkatan 98, yaitu katakanlah setidaknya pada diri saya pindah gitu ya. Sekaligus menjawab Mas Adian yang tadi dijelaskan sedikit oleh Fahri. Keputusan di DPR itu selain perdebatan
yang tidak kalah kerasnya pada ruang-ruang konstitusi kita, dan itu tidak banyak, Mas Adian. Dari anggota komisi katakan, ntar dulu, jangan tolong jadi potong dulu. Ini untuk menjawab Anda dulu. Bisa saya diminta berikan kita lebih fokus membela diri? No, saya tidak bela diri. Tidak ada yang menyerang siapa. Enggak, saya nggak membela diri. Saya menjelaskan pemahaman, gitu ya, bahwa perdebatan, saya kebetulan terlibat di seluruh produk paket undang-undang politik, karena saya di Komisi 2 dulu. Paket revisi undang-undang parpol, revisi undang-undang penyelenggara pemilu, paket undang-undang pemilu legislatif yang kita pakai ini ya. Itu tidak banyak anggota DPR yang terlibat di situ, kan memang substansi gitu ya. Nah, tetapi pada akhirnya keputusan harus diambil pada yang namanya voting. Dan Anda tahu bagaimana, seperti partai saya dulu dengan partainya Fadli, wakil ketua umum, ini kan kadang-kadang menderita di situ. Karena kenapa? Kita tidak banyak. Nah, pada akhirnya pernyataan saya gitu tadi itu setiap tahun ada 30% APBN yang hilang. Ini pernyataan saya kutip dari pernyataan KPK. Dan ini tidak ada relevansinya tentang pilihan sistem negara demokrasi tadi, tidak ada relevansinya dengan pernyataan Bung tadi soal bagaimana mekanisme pengambilan keputusan, dan tidak ada relevansinya tentang generasi. Ini masalah bagaimana sebenarnya kinerja pengawasan kontrol di DPR. Dia sebagai lembaga yang mengawasi pemerintah juga harus membuat mekanisme pengawasan ketat di internal agar keputusan itu tidak terjadi setiap tahun. Kenapa? Jumlahnya sangat besar. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Duel Kandidat. Baik, kita lanjutkan. Mas, kalau Anda dikasih kesempatan, sekarang Anda mau bertanya sama siapa? Sama siapa aja sebetulnya kan pertanyaan saya tadi hampir sama untuk semuanya. Cuman yang saya merasa ini gini loh. Kalau kita bicara dalam konteks ini sebagai wakil rakyat ini, saya hanya merasa bahwa kalau penderitaan rakyat, 2 atau 3 penderitaan rakyat itu mereka rasakan, iya. Dan ini karena apa? Komunikasinya dengan mereka. Rasanya mereka rasakan nggak sekarang? Ya kalau tadi Adian belum masuk aja udah mau bicara tentang 300 triliun atau berapa, iya itu benar. Itu bukan salah. Tapi ternyata ketika ada masalah-masalah ini, sederhana kok ini. Juga wakil yang sangat sederhana. Sebetulnya, Pak Vinto. kalau saya boleh jawab ya, memang Pak Swendo malam ini mewakili pertanyaan publik, memang tidak bisa dijawab sederhana. Karena itu saya berkali-kali, kalau mau meringkas jawabannya itu kira-kira kegagalan manajemen transisi. Saya sering mengatakan bahwa konstitusi kita itu berubah 4 kali. Dan konstitusi kita menurut para pakar tata negara itu adalah 88% merupakan norma baru. Jadi negara kita ini sebetulnya negara baru. Kita migrasi dari sistem otoriter kepada sistem demokrasi. Yang sistem otoriter dan sistem demokrasi itu sebetulnya seperti minyak dan air, itu tidak bisa digabung. Karena itu dia memerlukan platform baru, ya. Undang-undang kita itu harus direformasi sedemikian rupa sehingga dia memang demokratis. Yang kedua, dia memerlukan bangun institusi baru. Dan yang ketiga tentunya memerlukan manusia dengan kultur baru gitu. Mungkin di sini permasalahannya. Ya, dengan kultur baru ini ketika kalau itu saya solid pada jawaban saya itu bahwa yang kita perlukan di Indonesia itu sebetulnya satu manajemen setahap demi setahap secara transisional sehingga betul-betul kita bisa memfikskan antara sistem di mana kita menuju kepada demokrasi dengan model manusia baru yang memang harus dirubah. Tapi mungkinkah itu terjadi karena pengalaman kita semenjak reformasi, satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain sepertinya berusaha untuk menghilangkan legacy sama sekali. Justru di situ ya, kalau menurut saya masalah kita, menyambung apa yang dikatakan oleh Saudara Fahri tadi, kita ini kan punya negara, punya cita-cita. Tujuannya mau kemana? Ibarat mau berlayar sampai ke pulau. Kita harus ada haluan, harus ada nahkoda yang jelas supaya cita-cita itu tercapai. Nah kalau kita melihat sekarang ini hanya soal pergantian kekuasaan. Tetapi tidak ada satu kesinambungan antara satu dengan yang lain. Dan kemudian tidak ada juga apa yang tadi dikatakan oleh Saudara Alvito, kadang-kadang dekonstruksi terhadap masa lalu. Dekonstruksi, nanti ada penguasa baru, dekonstruksi terhadap sebelumnya. Dan ini membuat kita sebagai bangsa, sebagai negara, itu tidak pernah menjadi dewasa. Harusnya kan ada change and continuity. Ada perubahan, ada kemudian yang dimaksud keberlanjutan. Kegagalan transisi yang mana? Karena kalau yang dimaksud kegagalan transisi ini tidak diperjelas,
dan harus ada proses cleansing rezim, jangan-jangan Fadlizon bagian harus di cleansing. Kenapa? Dia anggota MPR saat itu. Begini, menurut saya, saudara Adian, kita ini kalau kita melihat masa lalu, apalagi di era reformasi, apakah reformasi ini sudah berhasil atau tidak? Menurut saya masih banyak PR yang belum selesai dari reformasi ini. Kita lihat ekonomi kita di era reformasi ini semakin liberal. Semakin liberal. Orang sinis mengatakan bahwa reformasi tidak kemana-mana, bukan hanya harus diselesaikan, banyak hal yang harus diselesaikan, nggak kemana-mana reformasi. Saya tidak mau sekasar itu. Ya, saya hanya mengatakan yang terjadi reformasi gagal. Kenapa dia gagal? Karena dari proses transisi dari otoritarian menuju demokrasi, dia tidak berjalan dengan baik. Enggak, demokrasi yang kita hadapi sekarang. Rezim otoritarian itu tidak pernah sampai hari ini dituntut pertanggungjawabannya. Demokrasi terhadap seluruh pelanggaran masa lalu, korupsi masa lalu. Kalau kita kaitkan dengan perdebatan misalnya kita bagaimana? soal legislatif, Bagaimana kemudian rakyat misalnya, Jogja harusnya menuntut pertanggungjawaban Soeharto ketika kasus Gedung Ombo? Nggak begini ya. Kalau kita bagaimana lihat kemudian rezim Soeharto menggusur sekian ini, banyak rumah hanya yang untuk liberal. membangun waduk tanpa memperhatikan nasib orang yang tinggal di situ. Yang lain bagaimana yang lain? Selama rezim lama tidak pernah dituntut pertanggungjawabannya, kita akan terus kalau kita selalu menyalahkan masa lalu, itu tidak akan kemana-mana, Bung. Bagaimana jawabnya? Ini kan bagian dari saya mau katakan bahwa persoalan bangsa hari ini adalah persoalan ketidaktulusan kita dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mekanisme kontrol. Itu saudara harus ingat baik-baik. Karena kita bicara dalam kapasitas sebagai kandidat parlemen member, calon anggota legislatif. Saya bisa mempertanggungjawabkan itu kepada seluruh rakyat Sulawesi Selatan Dapil 3. Saya harus kasih tahu kepada mereka, dan saya bisa katakan kepada mereka bahwa mekanisme kontrol di parlemen itu adalah mekanisme yang dalam prosentasenya 61,54%. Tapi bisa dipahami karena mereka berbagi dapil yang sama ternyata ya. Jadi kencengnya itu karena enggak. Bukan itu masalahnya. Bukan begini. Gitu. Ya. Jangan-jangan ini dari panggung juga buat kalian. Ya. Alvito, begini. Ini kan Adian bicara tentang kebocoran anggaran pendapatan belanja negara. Itu manusianya. Sistem ini udah bagus, persoalannya manusia. Saudara datang ke parlemen itu mau cari jabatan, cari uang, atau memberikan pelayanan kepada umat, kepada bangsa ini. Kenapa bisa terjadi kebocoran anggaran begitu besar? Karena memang watak-watak perampok, watak-watak pencuri yang datang ke parlemen. Anda pernah di parlemen sebelumnya loh? Anda pernah di parlemen sebelumnya? Saya tahu, saya pernah di parlemen, Bung Alvito. Dan saya tidak bermasalah dengan masalah-masalah hukum, bukan? Karena itu kalau bicara tentang anggaran pendapatan belanja negara, kami ini mengerti, Adian. Kami ini mengerti. Cuma saya tidak mau bantah, saudara. Tidak perlu dibantah, karena saya juga tidak menyerang saudara, kan seperti itu. Bukan. Masalahnya begini. Gini. Bicara tentang kebocoran anggaran pendapatan belanja negara. Tunggu. Bicara tentang kebocoran anggaran pendapatan belanja negara. Enggak beda. Ini beda dapil. Tapi kan saya mau bilang. Persoalannya begini. Anggaran pendapatan belanja negara itu kan diambil dari pajak-pajak rakyat. Maka sesungguhnya parlemen member itu adalah memberikan... Tapi Arswendo pagi-pagi sudah katakan jangan bicara soal... Nggak bisa, dia tidak mengerti apa-apa, mau duduk cerita dengan kita untuk apa. Karena kita berbicara tentang watak dulu. Kita berbicara tentang watak. Bagaimana... Ini orang kalau di parlemen, saya akan lawan dia kalau dia punya pernyataan begini. Karena Arswendo ini tidak mengerti tentang parlemen. Itu masalahnya. Fokus. Kembali pada hal yang tadi. Bentar, Akbar dulu. Dia benar. Saya tidak ngerti di parlemen karena saya tidak kepingin tambah dosa. Udah. Jadi gini, ini giliran saya. Oh iya. Ini pembawa acara ini banyak ngomongnya nih. Saudara Adian, kami paham itu, insya Allah. Tentu saja meskipun saya tidak pernah menjadi anggota Banggar, angka 30% dan itu kan bukan isu baru. Sumitro Joyo Hadikusuma telah mengatakan itu puluhan tahun yang lalu. Realitasnya ada itu. Maksudnya tapi soal puluhan tahun terjadi kebocoran itu? Tar dulu ya. Bahaya. Tetapi kemudian yang perlu Anda pahami juga bahwa sebenarnya mekanisme Anda yang ini loh, yang saya sukanya bahasanya Adian ini adalah saya membayangkan diriku sebelum masuk ke parlemen gaya demonstran begini. Tetapi enggak. Realitasnya. Sebentar.
Bung. Realitasnya di dalam Adian. Ini bagi saya Mas bukan Adian, forum boleh kita dong kita menyampaikan tukar keluh Mas Adian. kesah kita sebagai anggota dewan. Di sana itu berat, di sana itu begini, di sana bukan. Sebagai anggota dewan kita yang harus dengar bagaimana persoalan petani. Iya, paham saya, Bukan paham petani saya. harus mendengar bagaimana Ginilah, sulitnya Mas kita Adian, mendukung Mas Adian. Gini ya, Mas Adian. Selain soal kebocoran itu, Enggak, kita punya angka presiden yang pastinya suka itu mengeluh. Banyak Anggota versi dewan yang ya. suka mengeluh. Enggak, saya beritahu kepada Anda, saya tidak mengeluh. Selain soal anggaran itu, saya ingin memberitahu kepada Anda hal yang lebih berat dan sama sebenarnya persoalannya adalah bagaimana di negara ini dikelola dengan tidak benar dan kita sudah kehilangan niat baik. Satu contoh, pemerintah tidak mendengarkan DPR lagi. Bagaimana sebuah keputusan yang telah diketuk antara pemerintah dengan DPR, kemudian tiba-tiba Menteri Keuangan tidak mau misalnya mencairkan anggarannya. Dan DPR mendiamkan saja. Kami paham Adian, tetapi Anda tahu kan bagaimana misalnya soal jumlah yang tadi mekanisme voting itu. Saya mendoakan Adian bisa masuk ke DPR lagi nantinya dan melihat realitasnya kayak apa gitu. Kalau kita lihat masalah voting itu betul. Jangan sampai kita menepuk air kemudian memercik ke muka kita sendiri gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini kan representasi dari partai-partai politik yang ada di DPR itu. Jangan seolah-olah diri kita yang paling bersih, padahal banyak Jadi masalah di maksudnya dalam. dia nggak walk the talk gitu. Gitu. Dia ngomong apa, partainya ngomong apa. Anda mau Iya, katakan jadi begitu. kita harus betul-betul mencerminkan kalau masalah bersih atau tidak atau masalah perorangan atau institusi-institusi. Nah, ini yang kita harus pisah-pisahkan. Saya melihat ke depan itu terlalu banyak masalah yang memang harus dihadapi dan tantangan ini saya kira memang harus benar-benar dihadapi oleh orang-orang yang punya niat yang baik yang masuk ke dalam DPR. Ada 30% dari 1.800 Bukan hanya itu, triliun. Bung. Sebentar. Anda hanya baru baca soal 1.800 itu. triliun Banyak yang lagi. hilang. Banyak lagi. Nah, jangan Bukan hanya itu. dirembet-rembetkan Bukan. pada sistem, pada apa tidak. Itu Saya cuma baru tanya satu pada yang fungsi. pernah. Baru Saya satu tanya fungsi. pada yang pernah menduduki Sekarang- kursi dewan sekarang itu. kita tanya, itu Kenapa yang ngambil seperti siapa? itu? Yang Ternyata ngambil yang siapa? disampaikan Bung Akbar Jangan Faisal hanya bicara- lebih mengagetkan. Terjadi hanya puluhan yang tahun. ngambil itu siapa? Kalau terjadi puluhan tahun, kenapa dilanggengkan kejahatan itu? Enggak, yang pertama yang mengambil itu Saya siapa? boleh nggak saya menutup soal ini Enggak, dengan itu Adian ini dengan satu kata. Pada akhirnya mohon maaf sahabatku Adian, saya mengatakan bahwa ternyata Anda tidak memahami realitas yang ada. Iya. Maksudnya memahami realitas apa? Justru saya bicara karena setahu saya di luar sana ada sekian juta orang tidak punya lapangan pekerjaan. Paham, Pak. Kenapa? Pak. Karena hak mereka untuk dapat Paham, lapangan pekerjaan Pak, paham banget. hilang ketika uang 30% Betul. triliun itu hilang. Anda tidak salah, Anda tidak salah. Tetapi Anda melihatnya dengan kacamata kuda. Pak, boleh nggak? Yang Anda Saya boleh katakan nggak itu nanya adalah kepada- realitas di dalam DPR dan rakyat tidak mau peduli itu. Baik, Pak. Kalian harus memahami realitas rakyat. Oke, Pak Ari silakan. Boleh nggak nanya gitu bahwa apakah sudah Adian pernah bertanya kepada fraksi PDIP tentang persoalan itu? Gitu. Anda jangan lupa bahwa fraksi PDIP itu salah satu fraksi paling besar di DPR. Pernah nggak Anda nanya kepada fraksi PDIP dan mendapatkan jawaban? Jawaban Anda itu Anda tawarkan ke kami lalu kita berdebat. Jangan seolah-olah Anda ini bukan orang partai gitu loh. Padahal Anda itu orang partai. Sebab maksudnya pelaku korupsi itu partai. Enggak, sebentar. Pertanyaannya Pernyataan dulu, Anda pernah itu Anda- mengatakan bahwa seolah-olah yang korupsi itu partai. Oh bukan, lain Bukan lagi. dong. Dian. Bukan. Kalau Begini, dibilang Bung Akbar kalau- tadi ini persoalan manusia, Bung juga katakan ini persoalan manusia, jangan bawa partainya. Bukan, enggak Kalau begitu. Gini, Pak Dian, kalau Bung bilang partai, seolah-olah pelaku korupsi itu adalah partai. Bukan, dengar dulu. Iya dong. Pernyataan, statement. Ini pengantar ilmu politik mahasiswa tingkat 1. Gitu. Pengantar ilmu politik mahasiswa tingkat 1. Jadi ada yang namanya fraksi, perwakilan itu, itulah suara dari partai. Kalau ada bicara oknum itu cerita lain lagi. Yang Gitu. saya tanya bukan oknum. Saya tidak bicara oknum, saya tidak bicara partai, saya tidak bicara generasi. Saya tidak bicara apa-apa yang saya tanyakan kenapa selama sekian tahun selalu terjadi kebocoran terus-menerus 30%. Hanya itu, sederhana pertanyaannya. Adian. Kenapa saya tanya? Ini ada hubungannya karena saya belum pernah duduk jadi anggota DPR. Di situ Kalau begitu tolong jelaskan. Kenapa terjadi pembiaran itu? Enggak, Vita, bentar. Kita sudah jelaskan persoalannya, apakah Anda mau Nah ini mendengarkannya 2 hari gitu 2 loh. malam pun 4 lawan 1 nggak selesai-selesai. Anda melihat dinamika ini apa kemudian yang ada di benak? Karena kita sudah punya pemikiran tentang ini. Ya inilah wajah wakil-wakil kita.
Kalian bisa menilai sendiri. Makin kacau ini. Oh, kan? Makin kacau ini. Jadi Pak, kita ini kan banyak persoalan yang mendasar. Perdebatan kita, saya kira, masalah yang seringkali itu ada yang perdebatan substansial, ada yang sangat teknikal. Ya. Enggak, sebentar, ini masih belum paham saya. Maksudnya inilah wajah wakil-wakil kita apa? Ya cara mereka ngomong, cara mengumumkan pendapat, tinggal kalian milih apa tidak milih, kan cuma begitu. Substansinya dong Mas. Anda substansinya kalau ini tidak bisa dimengerti oleh wakil Golkar, jangan milih Golkar, gampang. Enggak, bukan. Substansi iyalah. Kalau itu nggak bisa dimengerti, enggak. kita nggak Gini, milih. Pak Arswendo, pernyataan Anda ini tidak saja sesat tapi menyesatkan. Karena saudara mesti mendudukan persoalan apa yang kami perbincangkan. Kalau saudara Adian ini adalah representasi lembaga survei atau LSM, dia boleh datang bicara seperti itu. Karena masalah yang dia kemukakan ini adalah masalah yang semua partai di parlemen mengalami hal yang sama. Itu yang saudara Arswendo itu bikin sebagai jenaka tempat ini, padahal kita mau bicara tentang persoalan yang benar. Kan yang benar begitu. Jadi jangan jenaka, jangan. Baik. Nggak boleh jenaka, nggak boleh. Karena itu saya bilang, kalau Arvito tanya lagi kepada Arswendo ini artinya tambah sesat dan menyesatkan. Kan? Orang tidak mengerti. Supaya tidak tersesat, yaitu nah gitu aja lah. Nanti diprotes lagi. Arswendo Atmowiloto, kita berikan aplaus. Terima kasih Mas. Silakan kembali ke tempatnya. Kami akan kembali sesaat lagi di Duel Kandidat. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Duel Kandidat. Kita memulai dengan cara yang... Udah? Baik. Kita memulai dengan suasana yang berbeda di episode kali ini. Kita memberikan kesempatan kepada Bung Arswendo Atmowiloto yang menurut Ali Muchtar Ngabalin, dan saya kutip, itu tadi sudah dikatakan, kita akan berikan kesempatan kepada masing-masing mereka, kandidat-kandidat ini, dari dapil yang berbeda-beda untuk menyampaikan apapun yang ingin mereka sampaikan kepada Anda, konstituen yang akan memilih mereka di dapil masing-masing. Saya akan mulai dari pojok paling kanan, Akbar Faisal dari Partai Nasional Demokrat. Silakan. Kelahiran Partai Nasdem bukanlah sesuatu yang ujuk-ujuk. Banyak orang menerjemahkan lain sesuai dengan pikirannya. Tetapi pada tempat ini juga saya ingin menjelaskan sedikit hal saja. Itu perjalanan panjang yang kemudian kita tiba pada sebuah kata atau kalimat atau sebuah frasa bernama restorasi. Dalam bahasa saya yang sederhana, restorasi adalah membuat atau mencari sebuah peta baru tentang Indonesia. Kalau kemudian kita menggunakan bahasa seperti itu, maka tentu saja kita bertanya, peta yang lama kenapa? Oh iya, banyak masalah dia. Saya ingin bertanya kepada rakyat Indonesia, sejak kapankah misalnya satu contoh dalam penegakan hukum yang bernama kantor polisi dibakar? Sejak kapankah yang namanya hakim dilempar sepatu? Kenapa demikian? Karena kita tidak disiplin dengan tata aturan bernama konstitusi. Nasdem dilahirkan untuk membuat peta baru untuk disiplin pada konstitusi. Seperti itu kira-kira, Vito. Tidak perlu terlalu panjang lebar. Saya ingin mengatakan bahwa kami ingin disiplin dengan itu. Baik. Terima kasih. Selanjutnya, Ali Muchtar Ngabalin dari Partai Golongan Karya. Saya tidak mau bertanya kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya hanya mau menyampaikan kepada seluruh rakyat Sulawesi Selatan 3. Dari Pindrang, Sidrap, Endrekang, Toraja, dan Luhuraya. Saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara semua, Komendre kaya deu pakasiriki. Kalau saya duduk menjadi anggota parlemen dan Bapak dan saudara-saudara memilih saya tidak permalukan saudara dan saya abdikan jiwa dan raga dan waktu saya untuk mengurus rakyat dan wilayah Sulawesi Selatan 3. Karena itu saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara, saya telah mensosialisasikan diri dan menyampaikan, jangan lagi di negeri ini ada orang menggunakan segala cara untuk menghalalkan dirinya dan memperkaya dirinya.
berhentilah memberi makan dan minum kepada anak dan istri saudara dengan cara-cara korupsi, subhat dan haram untuk mengambil uang-uang rakyat, memperkaya diri saudara. Karena itu, insya Allah, saya yakin dan percaya kalau saya adalah orang yang tepat untuk mewakili saudara-saudara dari Sulawesi Tiga. Jangan bilang coblos dulu ya, nanti kena KPU nanti. Ditegur KPU ya. No problem. No problem. Sudah. Selanjutnya Fahri Hamzah, Partai Keadilan Sejahtera. Ya, saya ingin menyampaikan sesuatu yang sebetulnya tidak sederhana. Karena yang kita harus lihat sebagai anggota Dewan itu bukanlah problem satu daerah, tapi keindonesiaan secara umum. Ya. Kita datang sebagai anggota parlemen itu adalah datang atas nama daerah, menjuru bicarai daerah, tetapi berbicara tentang Indonesia. Saya datang dari Nusa Tenggara Barat untuk berbicara tentang Indonesia. Inilah pikiran dari orang-orang daerah tentang Indonesia. Nah, kami merasa bahwa seperti yang sering disebutkan oleh Presiden PKS Pak Anies Mata itu, kita melihat Indonesia sebagai gelombang. Gelombang menemukan Indonesia sudah kita lalui. Gelombang menjadi negara yang solid dan kuat sudah kita lalui. Gelombang berikutnya atau gelombang generasi ketiga, gelombang ketiga, inilah yang saya kira sedang akan kita jalankan jika PKS diberikan kesempatan untuk memimpin Republik Indonesia ini. Baik, kita berikan aplaus. Kesempatan selanjutnya Fadlizon dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Ya, saya diminta oleh partai untuk mewakili Dapil 5 Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor, di mana saya dibesarkan, saya sekolah di sana, dan saya juga tidak akan mengecewakan jika saya terpilih untuk mewakili Dapil 5 Jawa Barat Kabupaten Bogor. Partai Gerindra jelas sesuai dengan namanya Gerakan Indonesia Raya. Ini partai yang dinamis, kita ingin menuju Indonesia Raya, bukan sekedar Indonesia saja. Dan untuk ke arah sana kita perlu ada jalan, roadmap. Roadmapnya itu apa? Program. Sampai sejauh ini Partai Gerindra boleh diklaim satu-satunya partai yang sudah mengeluarkan program, yaitu 6 program aksi transformasi bangsa. Dan kita juga alhamdulillah sampai sejauh ini menjadi partai yang bersih dari korupsi dan mudah-mudahan tidak ada kader yang akan korupsi sesuai dengan kesepakatan dan juga dari Dewan Pembina. Kalau ada yang korupsi pasti langsung kita pecat. Jadi kita ingin ada satu kejujuran, amanah, ya, sidik, fatonah, ya, sifat-sifat dari Nabi Muhammad SAW ya, karena kita masih dalam suasana ini. Baik. Itulah untungnya bawa penonton ke tempat ini. Selanjutnya Gerindra sudah terakhir, last but not least, Adian Apitupulu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, saya dipercaya oleh DPP PDI Perjuangan mencalonkan diri jadi calon anggota DPR RI dari Dapil Jabar 5. Saya bersatu dapil dengan Fadlizon. Dan ketika saya jalan ke sana, ke Gunung Handiwung misalnya, saya bingung. Kenapa setelah 60 tahun lebih kita merdeka, dengan jarak yang tidak lebih dari 50 km dari pusat kekuasaan negara, di situ ada istana, di situ ada DPR RI, tapi sampai hari ini listrik saya tidak ada. Nah, maksudnya ada yang salah dengan Republik ini. Ada yang salah yang harus kita perbaiki sama-sama. Dan itu tidak bisa dibangun tidak di dalam kerangka ideologi. Untuk itu perjuangan Partai PDI Perjuangan adalah perjuangan ideologi. Bagaimana membangun negara Indonesia yang luar biasa hebatnya, yang dibangun di atas kesejahteraan rakyatnya. Dan untuk mencapai situ kita setuju untuk tidak melakukan korupsi, kita setuju untuk berpihak pada rakyat secara sungguh-sungguh, kita setuju untuk membaktikan diri kita, hidup kita secara untuk Indonesia. Baik. Ini Gerindra dan Nasdem adalah dua partai baru yang baru masuk dalam posisi kontestasi pemilu di saat yang sekarang. Gerindra, Nasdem, saya tergelitik dengan istilah restorasi. Restorasi dan reformasi bedanya apa? Beda. Kalau restorasi itu dia relatif lebih wise menyelesaikan masalah. Kalau reformasi? Reformasi agak seperti kita lihat kemarin kan. Gitu. Jadi reformasi itu nggak kelar? Gagal nih, partai-partai sebelum Anda Saya sedang mencari dan terus mencari jawabannya. Ternyata saya tidak temukan. Apa sih kenapa kita tidak berjiwa besar untuk mengatakan, oh ya, memang ada sesuatu yang... Saya tidak mengatakan semuanya salah. Tapi ada yang harus kita perbaiki. Maka tapi kemudian, kan orang-orang Nasdem kebanyakan juga seiring sejalan dengan Golkar. Oh iya. Orang-orang Golkar iya, juga isinya. Iya benar. Kenapa? Ini kan persoalannya adalah di mana ruangnya Anda berada.
Seperti saya misalnya, saya ingin mengatakan gini Mas Vito, dan Anda tahulah kita pernah satu kelas dulu. Bagaimana kemudian yang namanya minoritas itu menjadi selalu menyakitkan. Ada banyak satu contoh kasus, Senturi misalnya. Kalau kemudian ternyata mereka mendengarkan apa yang saya minta, karena saya satu-satunya yang meminta yang namanya HAM menyatakan pendapat. Karena itulah media yang harus dilalui oleh DPR melalui pendekatan hukum tata negara. Tetapi kan tidak ada yang mendengarkan saya. Kenapa? Saya yang paling kecil. Maka kemudian, oh ya, saya harus mencari sesuatu yang besar untuk melakukan perombakan yang bisa diterima dengan akal sehat kita. Maka kemudian saya berada di sini. Banyak orang yang mengatakan, kenapa pindah-pindah partai? Enggak, saya tidak perlu dengan partainya. Tetapi selama saya tidak meninggalkan hati rakyat saya tidak merasa berdosa. Kalau itu artinya komitmen. Jadi nggak pindah-pindah partai, pindah partai tapi komitmennya tetap sama rakyat. Dan saya jamin bahwa ini Nasdem, ini saya, boleh dong saya buka rahasia sedikit di sini ya? Iya boleh. Salah satu kesepakatan saya dengan... Adian. Salah satu kesepakatan saya dengan Pak Surya Paloh dan teman-teman yang, yang lebih dulu, karena memang kan saya di Ormas Nasdem dulu, memang kemudian mendirikan partainya. Adalah salah satunya adalah pertanyaan saya kepada Pak Surya. Pak Surya, Ketua Umum, bagaimana kemudian kalau ternyata Nasdem pun melakukan perilaku yang sama dengan partai-partai sebelumnya, kesalahan yang sama, dosa-dosa yang bejibun seperti itu, kita mau apakan? Oh iya, saya rasa jawabannya adalah, ya sudah kita bubarkan saja, berarti dosa kita tidak terampuni gitu. Bagaimana Golkar melihat ini Nasdem dengan kader-kader yang... biasa saja. Ya soalnya dia pindah juga. Tidak ada. Gimana? Kalau saya tidak mengklarifikasi diri saya, tetapi semua rakyat Indonesia, utamanya di Sulawesi, tahu bahwa sebetulnya kan saya harus menjadi parlemen member. Saya harus di parlemen, tapi karena persoalan aturan, ya saya harus tidak bisa dilantik. Karena itulah orang Sulawesi Selatan 3 mengatakan tidak penting partainya, yang penting ada orangnya. Saya bilang tidak. Partai itu adalah sarana media politik dalam dunia demokrasi. Karena itu tidak mungkin saudara bisa memilih saya kalau saudara tidak mencintai Partai Golkar. Dan Partai Golkar itu saya memberikan jaminan kepada saudara, insya Allah akan baik di masa datang karena ada saya. Gitu loh ceritanya. Ya oke. Masih ada tambahan? Ada yang mau menambahi? Ya, kalau menurut saya gini, Bung. Saya pikir kalau kita memilih partai itu kan kita memilih kecocokan ideologi. Kesamaan ideologi, karena basis partai ini harus ideologi. Sehingga saya agak bingung ketika ada yang pindah 3 partai, 4 partai, 5 partai. Saya belum selesai. Apalagi kalau kemudian misalnya dari Coba PBB, tanya baik-baik. lalu ke Ideologi apa Golkar. yang dia mau ini? Ideologi apa ini yang dia bilang ini? Nah, ideologi apa ini anak bilang? Maksudnya ideologi apa? Jadi agak membingungkan kalau kemudian tidak diperiksa kesamaan-kesamaannya itu. Mohon maaf, sedikit agak akademis. Saya jelaskan. Ada hasil penelitian yang kami lakukan bersama dengan teman-teman di Fredrik Newman Stiftung. Ada 6 kelemahan partai politik di Indonesia. Pertama, rekrutmen. Ada yang kita dengar dengan partai bus kota. Mulai dari orang yang pakai dasi sampai copet ada di dalamnya. Partai apa itu? Saya silahkan menerjemahkan di pikiran Anda sendiri. Yang kedua adalah kaderisasi zero. Tolong sebutkan kepada saya partai politik di Indonesia yang melakukan kaderisasi dengan benar. Saya harus sedikit memberi catatan kepada PKS, sedikit ada kaderisasinya. Dengan rasa hormat saya dengan teman-teman yang ada. Tetapi yang lainnya tidak ada. Yang dimaksud dengan kaderisasi adalah... PDI juga nggak ada. Ntar dulu. Yang dimaksud dengan kaderisasi adalah ketika mau pencalekan dikumpul di sebuah gedung yang besar, dan diajarkan yel-yel. Dan menang. Itu bukan kaderisasi, Bu. Yang ketiga, Anda dengarkan dulu. Anda kan membutuhkan jawaban. Partai. Yang saya tanyakan Anda kan membutuhkan jawaban yang logis ya. Saya jelaskan dengan baik. Adalah kenapa kita sebagai kader partai bisa dengan mudah melepaskan partai, pindah partai lain. Ini baru 2, bukan Mas. partainya. Mas, ini baru 2. Partainya. Ini baru 2. Kalau ini 3 persoalan ideologi. Kalau tidak menurut mudah saya, pindah-pindah ideologi. Partai itu adalah satu wadah perjuangan. Wadah perjuangan itu sesuai dengan apa yang ada dalam platform, ada manifestonya, melihat keadaan sekarang dan ingin melakukan satu perubahan terhadap sesuai dengan apa yang ada dalam platform dan kemudian diterjemahkan di dalam program itu. Sehingga partai politik sebagai alat perjuangan ini kan kontestasinya jelas, yaitu di dalam pemilu dan rakyat. Nah, oleh karena itu sebenarnya ke depan yang kita harapkan adalah perdebatan program.
program apa yang sebenarnya akan diajukan oleh saya setiap potong partai sampai politik. di situ. Kita akan kembali dengan segmen selanjutnya. Mudah-mudahan ini akan semakin memperjelas kira-kira seperti apa kualitas mereka. Kita akan masuk ke... Tadi yang aku jelaskan 6 supaya Mas Adian jelas gitu loh. Ya, nanti kita bikin jurnalnya ya. Kita akan masuk ke dalam suatu kasus real yang kemudian kita dengarkan pendapat mereka masing-masing. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Potret kemiskinan nampaknya masih menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, kemiskinan pula yang dapat merenggut hak sosial masyarakat untuk memperoleh keadilan sosial dan kehidupan yang layak. Bocah ini bernama Tasripin, asal Banyumas, Jawa Tengah, terpaksa putus sekolah dan bekerja menjadi buruh tani demi menafkahi 3 orang adiknya. Sedang ayah Tasripin dan kakaknya merantau sepeninggal ibunya yang tewas tertimpa longsor beberapa waktu silam. Kisah pilu kehidupan Tasripin inilah yang akhirnya terungkap oleh media, dan sejak itulah bantuan yang diterima bagaikan jamur di musim hujan. Datang silih berganti, bahkan orang nomor 1 di negeri kaya ini tak luput membantu. Sejak itulah kehidupan Tasripin dan ketiga adiknya hidup kembali bersama Kuswito, ayahnya yang memilih kembali bersama anak-anaknya dengan kehidupan yang lebih layak. Lantas, di mana keberadaan pemerintah dengan program pengentasan kemiskinannya ketika Tasripin membanting tulang? Dan bagaimana dengan kaum miskin lainnya? Apakah mereka menjadi korban kebijakan pemerintah? Di saat anggota dewan berbicara tentang undang-undang, berbicara tentang hal-hal yang makro, ada seorang Tasripin yang harus berjibaku demi adik-adiknya di umur semuda itu untuk bertahan hidup. Sementara orang tuanya harus pergi merantau meninggalkan anak-anak mereka yang masih sangat kecil untuk bisa menghidupi mereka. Bersama saya sudah ada keluarga Pak Kus dan juga Tasripin. Terima kasih sudah hadir. Tasripin, apa kabar? Baik. Baik. Kelas berapa sekarang? Kelas 4 SD 2 Sabirata. Udah sekolah lagi? Udah. Masih kerja? Enggak. Enggak kerja lagi. Nah, boleh nggak cerita lagi sama kita? Bapak meninggalkan kalian itu berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Terus? Ibu sudah meninggal waktu itu? Sudah meninggal. Karena udah mati pasir di Lampeng. Longsoran. Iya. Nah, waktu Bapak pergi meninggalkan kalian, ditinggalin uang nggak? Enggak. Nggak ditinggalin uang. Terus makannya gimana? Kini karo wane. Gimana? Kamu kerja? Nggih. Kerja apa? Kerja apa kamu? Tani. Tani. Berapa dapatnya? 10.000. Satu hari? Nggih. 10.000 itu dibeliin apa aja sama kamu? Beras sih. Terus? Buat makan adik-adik ya? Berapa lama kerjanya, dari jam berapa? Jam 7 sampai jam 4. Enggak sekolah? Enggak. Waktu kamu kerja adik-adik siapa yang jagain? Dolan sendiri. Oh, main sendiri. Terus kalau tidur habis pulang kamu kerja masak? Nggih. 10.000 itu beli beras sama beli apa lagi? Sayuran. Sayuran. Adik-adik mau makan nggak kalau itu? Mau. Mau makan. Terus setelah makan malam gitu terus kamu belajar Sholat, nggak? belajar. Belajar. Adik-adik diajarin juga? Nggih. Masih sempat? Masih. Terus tidurnya kamu temenin? Temenin semua.
Kangen nggak sama bapak? Nggih, Kangen ya. Bapak kasih uang nggak? kasih. Kasih. Berapa sebulan dikirim? Pernah ngirim uang nggak bapak? Pernah Berapa? Bapak kalau Pak Kus, ini ceritanya gimana Pak Kus? Waktu bapak pergi itu tahun berapa Pak? Pakai mic-nya Pak? 2003. 2003. Iya. Terus kerjanya di mana? Di Kalimantan, Di Kalimantan. Kerja apa Pak? di kelapa sawit. Ibu udah nggak ada waktu itu. Bapak tinggalin Tasripin sama adik-adik sendiri. Ya udah, Iya. udah nggak ada ibunya. Pesen apa sama Tasripin waktu bapak pergi kerja? Tahu. Bilang sama Tasripin apa? Jagain adiknya. Iya. Bapak sempat ngasih uang berapa? 500. 500 setiap bulan. Iya. Oh, cerita nggak Tasripin harus jagain adiknya dan lain sebagainya? Iya. Pak, waktu 2009 Bapak milih nggak? Nyoblos nggak? Nyoblos Di mana? di kampungnya sendiri. Oke. Terus ada nggak harapan Bapak ini orang-orang yang sudah saya pilih bantuin saya gitu, ada nggak gitu sebenarnya harapannya? Ada, Ada yang datang nggak? ada. Ada juga ya, setelah media memberitakan itu ya. Iya. Oke. Bapak tanggapannya? Silakan siapa saja. Ya, penyelesaian masalah kemiskinan di Republik ini tidak bisa seperti pemadam kebakaran. Undang-undang kan telah mengatur seperti negara memiliki tanggung jawab terhadap masalah kemiskinan. Karena itu tidak bisa dari tahun ke tahun beratus-ratus tahun nanti Republik ini merdeka dan hidup, kemudian kemiskinan sama seperti Tasripin dan adik-adiknya. Artinya kalau itu dipulangkan kepada parlemen, kepada DPR, ini kan undang-undangnya ada, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar. Persoalan yang sederhana adalah memang seberapa jauh kontrol anggaran pendapatan belanja negara terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada undang-undang terkait dengan fakir miskin dan anak terlantar. Kalau pemerintah yang memiliki kepedulian, tidak bisa penyelesaiannya lewat Twitter. Tidak bisa penyelesaiannya dengan SMS. Tidak bisa hanya dengan SMS, kemudian bawa bungkusan mie dan lain-lain. Nggak bisa. Negeri apa kayak begitu? Orang yang punya visi bangsa dan negara, kenegarawanan itu adalah memang memikirkan kekayaan bangsa dan negara Republik ini mestinya tidak ada golongan-golongan seperti Tasripin dan lain-lain. Ini murni kesalahan pemerintah. Kalau boleh juga saya ikut menambahkan ya. Pertama memang sangat prihatin dengan apa yang terjadi terhadap Tasripin dan juga keluarga. Ini adalah puncak dari gunung es. Lebih banyak lagi sebetulnya yang terjadi. Ini adalah kasus yang terlihat kepada Tasripin dan kawan. Saya kira banyak di Indonesia angka kemiskinan akrobat, angka-angka kemiskinan juga selalu dilakukan oleh pemerintah. Dan kalau kita lihat sekarang ini Gini koefisien atau kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin semakin melebar. Sekarang itu 0,41. Hampir 0,5. Berarti ada 1% orang Indonesia menguasai 40% aset distribusi kekayaan dari seluruh republik ini. Ini sangat membahayakan. Harusnya seperti amanat juga Undang-Undang Dasar, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi pertanyaannya, ini yang harus dikembalikan. Tapi pertanyaannya Bapak, ada nggak hikmah dari kami memilih kemudian atau orang-orang yang tidak yang kurang beruntung seperti keluarga Tasripin dan lain sebagainya? Ada nggak hikmah di balik mereka memilih bahwa Bapak sekalian nanti? Kalau misalnya pada akhirnya yang disalahkan tetap pemerintah saja. Nah, persoalan gini, menurut saya begini. Saya dulu ya, dalam konteks yang global, besar, negara harus bertanggung jawab. Tapi saya tidak ingin terlalu lebay mempermainkan wacana itu. Saya tiba-tiba melihat diriku, melihat orang-orang yang banyak dan kebetulan ada di depan kita bernama Tasripin. Saudara Vito dan kepada Ananda Tasripin, saya membaca kisahmu di Kompas. Dan saya agak sesak napas membacanya, saya tidak perlu panjang lebar. Ananda pulang dari sini, saya akan memberikan kamu buku ya. Jangan dicatat, tidak perlu memilih saya dan siapapun, tapi dari saya aja.
Ya, oke. Nah, ya itu yang saya bilang, Tasripin ini kan produk. Tasripin ini dan Tasripin lainnya adalah produk. Produk dari apa? Dari kebocoran 30% di DPR. Kebocoran yang lain-lain. Enggak, maksudnya gini, penyelesaian agar tidak lahir Tasripin baru tentunya tidak dengan membagikan buku pada Tasripin. Tapi bagaimana memastikan kalau tidak, paling tidak, jangan ada lagi kebocoran sampai 30%. Tekan jadi 20, tekan jadi 10, dan sebagainya. Buku apa? Buku Sebentar apa? dulu, Jangan jauh-jauh. Buku apa ya, ini? slow dulu. Nah, kalau kemudian DPR sebagai pengawas jalannya pemerintahan sudah dilumuri kekotoran, pasti dia tidak bisa mengawasi pemerintahan yang baik. Bung Fahri. Iya, saya kira memang kepemimpinan ekonomi itu Anda suka atau tidak, itu memang domainnya eksekutif lebih banyak. Karena kalau Anda tanya Dewan itu kan dia cuma bermain pada APBN ya. Lebih banyak instrumen budget negara yang merupakan kewenangan Dewan. Walaupun sesungguhnya mereka konstituen Anda. Oh iya, soal kemiskinan itu Anda tahu saya ini datang dari provinsi di antara yang paling miskin ya. Bahkan kalau kita memakai standar dari UNDP, kalau nasional itu kan $2 per hari per kapita itu disebut keluar dari garis kemiskinan. Bahkan di tempat saya itu bisa $0,5 per hari per kapita. Jadi pada waktu ditetapkan itu sekitar $1.10.000, Anda makan 5.000 perak per hari, itu dianggap tidak miskin lagi di tempat saya itu. Jadi angka-angka yang disebut oleh Fadli tadi, akrobat seperti inilah yang jahat begitu loh. Masalahnya adalah kalau sistematika pemerintahan di dalam menyelesaikan persoalan ekonomi itu tidak tuntas, ya tentu menjadi persoalan gitu loh. Karena misalnya Pak JK misalnya diantara yang percaya pada teori infrastruktur. Akses bagi orang sekarang itu susah. Orang seperti bapaknya Pak Tasripin itu harus meninggalkan anaknya ke Kalimantan untuk bekerja. Karena di tempat dia tidak ada tempat kerja yang baik begitu loh. Anak-anak seperti Tasripin harus bekerja. Karena orang tuanya sendiri kemudian terdesak untuk keluar dari daerahnya. Hal-hal seperti ini, jika seluruh infrastruktur yang diperlukan oleh publik itu ada, maka dia tidak perlu pergi ke jauh-jauh. Dan jangan lupa, saya ingin mengatakan, saya alergi kalau mendengar kata-kata pemerintah akan memberantas kemiskinan dan sebagainya. Tidak perlu. Yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah membangun infrastruktur sebanyak-banyaknya. Itu teorinya sudah lama. Begitu infrastruktur itu tersedia bagi semua orang, maka orang akan merubah nasibnya. Sebab tidak ada orang yang lahir mau jadi orang miskin. Baik. Semua orang lahir itu, saya mau katakan, semua orang lahir itu dalam dirinya ada insting mencari makan. Orang mencari puting susu ibunya setiap bayi yang lahir. Jadi tidak ada orang yang miskin, tidak ada orang yang mau menjadi miskin. Tetapi karena pemerintah tidak menyiapkan infrastruktur bagi kebebasannya mencari penghidupan, itulah yang menyebabkan dia miskin. Dan ini harus kita lawan di masa depan. Jadi kalaupun pada akhirnya buat masyarakat, buat publik yang berharap dengan dia datang ke TPS kemudian memilih wakilnya dan berharap ada kehidupan yang lebih baik buat mereka, itu belum cukup ya. Begini, sering saya khawatir nanti ini dijawabnya nanti Bung, saya akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Duel Kandidat. Baik, kita kembali di Duel Kandidat. Saya potong tadi. Masyarakat awam pemilih berpikir dengan datang bersusah payah ke TPS, ya tergantung bersusah payah atau tidak, sukarela atau bagaimana. Dia mencoblos, mencontreng apapun aturannya, berharap bahwa ini akan memberikan sesuatu yang lebih baik buat saya. Betul. Ya. Yang pertama dipilih adalah anggota legislatif tentu saja. Kalau misalnya itu tidak cukup ya jangan-jangan masyarakat kemudian berpikir ya sudah kita manfaatkan masa kampanye ini untuk mendapatkan sesuatu yang... Saya mau jawab dulu ya. Pertama memang kalau itu pilihan itu kan harus sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu di dalam memilih jangan salah pilih ya apapun. Dan menurut saya harusnya dilihat apa yang akan menjadi programnya. Jangan hanya sekedar melihat tampangnya,
ganteng Bukankah atau semua jelek. partai indah-indah programnya? Iya, sekarang programnya itu harus dipaparkan dulu. Dan sebaiknya acara-acara seperti ini ada perdebatan program. Itu akan jauh lebih menarik gitu ya. Jadi sehingga ada edukasi, ada Oke, sekarang pelajaran gini deh, saya bagi bertanya pemilih. kepada Anda, Gerindra menawarkan apa buat orang-orang seperti Tasripin? Kalau dibilang ini puncak gunung es, ya udah yang lain-lain Pertama, yang ada di bawah. lapangan pekerjaan di dasar harus diadakan. Ya, itu yang paling simpel. Karena ini adalah masalah. Masalah yang kita hadapi ini adalah harga-harga barang terus melonjak tinggi. Pekerjaan itu susah untuk dicari, ya. Pendidikan dan kesehatan tetap Bukankah mahal. itu kemudian Korupsi semua terus partai merajalela. akan Bukan. Ini dulu masalah dulu. Jadi lapangan pekerjaan dengan apa? Mencetak sawah baru. Kita ada di dalam program. Kalau bisa 1 juta hektar sawah baru, kita harus bangun jalan seperti yang Saudara Fahri bilang, infrastruktur itu penting. Fahri. Ya, tadi gini, ya karena ini kan pertanyaannya kepada anggota Dewan. Sering kadang-kadang Vito begitu ada masalah seperti ini, kita diajukan begitu ya. Satu sisi kita itu 1 dari 560. Kadang-kadang kalau Anda bicara terlalu menonjol, Anda kadang-kadang dianggap kurang ajar sama orang. Saya juga mengalami itu ya. Dari 10 anggota DPR dari NTB, dari Sumbawa, dari Lombok, itu saya dianggap kurang ajar. Padahal mungkin cuman kita yang ngomong. Tapi memang ini tantangan bagi pemilih-pemilih yang akan datang. Kalau milih orang itu, milihlah yang kira-kira bisa ditagih, bisa dilihat, bisa tonton kinerjanya. Dan kalau tidak ya jangan dipilih lagi, kan kira-kira begitu aja polanya, begitu. Jadi supaya, mohon maaf, supaya tuduhannya itu. Tapi Anda nggak akan berhenti kan? Ketika Anda dianggap kurang ajar, kemudian ya sudah berhenti melupakan idealisme. Karena dan konstituen saya berkata lain, begitu. Saudara Fahri Hamzah. Dan kemudian juga Saudara Ngabalin dan Mana yang bicara? Mana? ada suara di balik. Mana? Coba buka dulu itu. Mana? Buka dulu. Kemudian Saudara Ini Pak Jul. Udah kayak Smackdown aja nih. Siapa? hampir 1 jam. Apa tadi, Bung Fajrul? Hampir 1 jam mendengarkan Anda semua. Terima kasih. 1 jam Anda mendengarkan sudah ya? Mendengarkan. Apa kesannya? Kesan saya adalah Anda berlima pantas menjadi anggota DPR di 9 April 2014. Cuma saya harus tes dulu. Itu teman. Fahri, kau kan teman aku. Memang benar kau mesti menilai begitu sama kami. Agak kareba. Madeceng. Bagus. Oke, baik. Saya cuma ini saja. Saya ingin menyampaikan apa yang mempertajam apa yang ingin disampaikan begitu. Tadi saya mendengar ada beberapa hal yang di poinnya, yaitu soal korupsi, soal kemiskinan, dan ketimpangan sosial, pluralisme, HAM, dan kemudian hukum dan penegakan HAM. Saya ingin yang kecil-kecil saja dulu bertanya kepada Anda. Saudara Akbar Faisal, Ngabalin, Fahri Hamzah, Anda bertiga pernah merasakan digaji 50 juta per bulan, kira-kira. 60 juta per bulan. Jangan dikurang-kurangi. Ya. Itu masih ada plus-plusnya nggak? Masih ada plus-plusnya nggak? Enggak. Oh nggak ada ya? Jadi Anda semua yang hadir di sini, Anda dengarkan, mereka pernah mendapatkan gaji 60 juta per bulan. Berarti dalam 1 tahun mereka kira-kira mendapatkan berapa? 600-720 juta per tahun. Selama 5 tahun, 3,6 miliar. 3,6 miliar. Anda tahu uang itu adalah pajak dari Anda semua. Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Adian, Anda juga akan mendapatkan 3,6 miliar. Kemudian saudara Fadli waktu itu MPR berapa Fadli tuh? juga? Lebih 600.000 dulu. Oke, 3,6 miliar. Dan kemudian karena ini akan 2 kali, berarti akan lebih panjang lagi. Apalagi Anda nanti akan mendapatkan fasilitas, rumah mungkin, pasti dapat rumah. Dan yang paling sial adalah Anda kalaupun korupsi seperti Nazarudin atau Pandana Baban, Anda akan tetap mendapatkan pensiun. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda setuju anggota DPR yang korupsi seperti Nazarudin dan kawan-kawannya tetap mendapatkan uang pensiun? Itu pertanyaan pertama dan Anda berlima harus menjawab. Silakan. Saya pertama dulu. Saudara Fajrul, si Kampung. Jadi
Saya bahkan menambah tadi, karena saya ingat meskipun saya tidak pernah melihat angkanya, karena langsung masuk ke rekeningnya, itu sekitar 60-an lah kira-kira. Jadi lebih banyak dari yang Anda sebutkan. Tidak terlalu banyak anggota DPR yang mau mengakui gaji. Terlalu sederhana kalau pertanyaan itu, kawan. Saya bahkan ini sebenarnya, saya kan ini pensiunan DPR. Saya belum pernah mendapatkan pensiun saya dan nggak tahu bagaimana caranya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi menurut saya terlalu berlebihan kalau ada anggota DPR, jangankan yang korupsi, yang pensiun pun menurut saya sudah tidak layak mendapatkan pensiun gitu. Oke, baik. Berarti Undang-Undang 12.1980 apa yang Anda ingin lakukan? Anda akan mencabutnya atau bagaimana? Karena selama Anda 5 tahun di DPR, saya tidak pernah mendengar Akbar Faisal mau mencabut undang-undang tersebut. Apa undang-undang apa? Undang-undang yang mengatakan bahwa pejabat tinggi negara termasuk anggota DPR mendapatkan pensiun walaupun dia seorang koruptor. Anda tidak pernah mau mencabutnya. Saya bahkan ada sebuah kasus, Pak Fajrul, Saudara Fajrul. Bagaimana kemudian saya memprotes, jangankan yang soal gaji, cara duduk saja. Pada saat kita membahas undang-undang protokol ya, sebenarnya Pak Fajrul, dalam banyak hal, orang mungkin termasuk Anda juga melebih-lebihkan posisi DPR. Dalam kenyataannya Pak, kami itu hina di hadapan pemerintah Pak. Bagaimana misalnya kita mengikuti upacara 17 Agustus di Istana Negara, anggota DPR di dekat tong sampah dan ada orang yang nggak tahu katanya membeli undangan di situ. Nah dalam hal uang, saya barangkali sedikit agak bangga mengatakan kepada saudara tentang apa yang dilakukan Akbar Faisal selama menjadi anggota DPR Pak. Satu-satunya anggota DPR yang membuat laporan pertanggungjawaban kinerja selama setiap tahun selama anggota DPR hanya Akbar Faisal. Dan itu tidak terbantahkan. Tetapi apapun namanya Pak Fajrul, terlalu banyak peristiwa di DPR yang ternyata tidak cukup hanya seorang Akbar Faisal di situ. Maka kemudian ketika saya mau pindah, saya tanya masyarakatku di Wajo, Bulukumba, Bone, apakah Anda setuju? Saya tidak peduli partai apa Anda, tetapi yang penting Anda tidak meninggalkan kami sebagai rakyat. Satu aja ini. Dari 60 juta gaji Anda per bulan, tadi ada Tasripin. Anda kira-kira mau memberi dia berapa? Tadi saya sudah tawarin, tadi staf saya sudah meminta nomornya. Betul. Saya jangan lihat ini sebagai bahan kampanye. Sebagai manusia, karena saya melihat diri saya pada dia, saya akan membelikan pembeli buku. Tidak untuk yang lain, pembeli buku. Oh, jadi Anda tidak mau misalnya akan memberikan 50 juta untuk Tasripin? Saya gitu? tidak punya uang. Pak Fajrul, saya mau ternyata, saya pensiun dari DPR pun ternyata saya bukan orang kaya. Boleh, enggak apa-apa saya sebutkan di sini barangkali, saya tidak malu mengatakannya. Bahkan rumah yang saya tempati sekarang pun belum lunas. Oke, baik. Yang lain deh menjawabnya. Oke. Saya sama, tapi pendek aja jawabnya. Ya. Bagaimana Anda menilai anggota DPR yang korup tetap mendapatkan pensiun? Dan apa yang akan Anda lakukan? Gitu aja. Terminologi korup sampai hari ini, seperti kalau kita mengakui terhadap konstitusi negara, setiap orang itu menjadi tersangka, menjadi terdakwa, menjadi segala macam yang kaitannya dengan hukum. Saya harus mengatakan dengan jujur bahwa sama seperti orang mengatakan, Republik ini juga selalu, semua orang mengatakan. Sederhana aja, Nazarudin sudah diputus korupsi dan sekarang mendapatkan uang pensiun dari DPR. Anda setuju atau tidak? Tidak. Kalau Anda tidak setuju, bagaimana gini, Anda lakukan? Saya belum mendengar bahwa kalau Nazarudin itu mendapat pensiun, jangan ente bikin cerita. Karena dia tidak cukup untuk melaksanakan tugas di parlemen. Saudara harus tahu ada masa jenjang orang berdinas di parlemen, baru dia memiliki persentase bisa mendapatkan pensiun. Jangan keliru, Fajrul jangan bikin pertanyaan yang macam-macam. Dari Sekjen DPR sudah ditegaskan bahwa... Hati-hati, ada undang-undang. Undang-undang yang mengatur anggota parlemen. Pertanyaannya kalau misalnya dia menjadi terpidana korupsi, masih terima gaji, masih terima pensiun. Tidak bisa, dia tidak bisa dapat pensiun kalau hanya 1 tahun baru berdinas sudah korupsi. Ya kalau tidak misalnya, mungkin. Kalau 2 tahun misalnya. 2 tahun tidak bisa. Dari mana saudara dapat baca undang-undang? Coba baca itu undang-undang di sana. Gini. Karena itu kenapa kami mendapat pensiun? Karena saya berdinas 5 tahun. Baik, oke, Burhan silakan. Terima kasih. Saya ingin mengembalikan perdebatan kita, terutama pada segmen pertama hingga ketiga. Nah tadi ada, saya kira satu pernyataan yang menarik untuk kita diskusikan. Ini soal 30% APBN? Ya, soal partai politik itu, apakah by definition kotor atau korup, ataukah partai politik ibarat pisau yang bisa kita pakai untuk kepentingan kita sebagai masyarakat,
atau untuk kepentingan elit-elit politik saja. Menurut Anda dulu sampai sekarang? Gini, kalau yang pertama ya, partai politik by definition korup atau kotor. Saya kira sudah banyak referensi yang menuju ke arah sana. Bahwa partai politik korup atau kotor karena memang di dalam dirinya partai politik akan menciptakan monster-monster jahat. Dan itu dimungkinkan oleh satu sistem yang dibikin oleh partai itu sendiri yang bersifat tidak demokratis. Contoh misalnya dalam soal pendanaan partai politik. Ini kalau kita bicara sistem. Sekarang kalau kita lihat di DPR, semua inisiasi untuk mentransparansikan rumah tangga pendanaan partai politik selalu dihadang oleh elit partai itu sendiri. Padahal pengeluaran partai politik itu sangat mahal. Misalnya untuk kebutuhan administrasi, sementara budget dari negara juga kecil. Jadi kalau kemudian partai politik dianggap by definition kotor, karena memang partai politik dengan sengaja menciptakan para elitnya untuk korup gitu loh. Ya. Ataukah yang kedua? Ini yang kedua. Yang kedua saya tidak terlalu tertarik untuk itu. Okay. Mari kita bicara yang pertama dulu. Yang pertama. Ditanggapi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Kita kembali, saya berikan kesempatan pada... Pertama menurut saya, pernyataan Saudara Burhanuddin Muhtadi ini salah. Ya. Okay. Kenapa? Karena mengatakan partai politik by definition, itu adalah satu pernyataan yang sangat salah. Tidak mungkin partai politik by definition itu sudah kotor. Ya, partai politik adalah instrumen demokrasi. Yang membuat itu kotor atau bersih adalah orang-orangnya, para pelakunya. Begini gitu Bung ya. Vito, saya Jadi, kira Bung Fadlizon agak kurang mampu memahami apa yang saya Anda nyatakan. mengatakan by definition. Begini ya. Atau, tadi saya sebutkan partai politik itu kaitannya dengan korup atau tidak itu ada dua tafsir. Tafsir pertama itu orang yang menganggap bahwa partai politik by definition kotor. Sementara tafsir politik yang kedua itu yang menganggap partai politik itu hanya instrumen. Maksudnya mengasosiasikan partai politik. Karena itu yang pertama karena tadi Bung Vito menganggap bahwa pernyataan yang pertama lebih menarik. Karena itu saya akan ungkap dulu. Ya. Rumus korupsi itu kan sederhana. Kalau ada monopoli kekuasaan plus diskresi pejabat minus akuntabilitas. Begini. Saat yang sama partai politik sejak era pasca Soeharto itu mendapatkan kekuasaan dan kewenangan yang luar biasa. Sebut saja untuk pejabat publik kalau tidak melalui pintu partai politik mustahil. Saat yang sama ketika kekuasaan dan kewenangan itu meningkat, tetapi akuntabilitas dan transparansi partai politik lemah. Oke, saya jawab ya. Karena itu ya ketika pendanaan partai politik mahal, ongkos untuk kampanye mahal. Anda sudah mengatakan itu tadi, biar saya jawab dulu. Jadi begini, kalau Anda mengatakan seperti itu, kita kan sudah memilih jalan ini, jalan demokrasi dan instrumen demokrasi yang salah satu yang paling penting adalah partai politik. Persis. Gitu ya. Jadi tidak mungkin kemudian kalau partai politik itu by definition mau dikatakan kotor, untuk apa kita memilih demokrasi? Nah, karena itu, Bung. Jadi gini nih, pernyataan saya kedua, tantangan saya berikutnya adalah kalau ingin membantah bahwa partai politik by definition korup, harusnya partai politik itu menginisiasi satu untuk pembatasan dana kampanye. Dua, misalnya mentransparansikan urusan pendanaan partai politik. Dan ini sedang dilakukan. Bukan, setiap inisiasi revisi undang-undang partai politik, kemudian revisi undang-undang pemilu legislatif. Saya beberapa kali diundang DPR, selalu mentok di tangan beberapa fraksi bahkan di DPR. Kalau menurut saya bukan hanya pada proses, tetapi juga ketika menjadi anggota DPR, sudah selayaknya saya kira tidak usah reinvent the wheel ya. Tapi bagaimana di negara-negara yang maju demokrasinya, mereka juga melaporkan, anggota DPR juga melaporkan kegiatannya secara rutin dan keuangan yang dipakainya juga secara rutin gitu ya. Kenyataannya. Boleh saya masuk nggak ya? Saya mau jawab dua-duanya karena ini satu nafas pertanyaan ya. Ini terkait dengan keuangan politik sebetulnya, manajemen keuangan politik. Kita tahu bahwa ada persoalan di situ. Tadi Burhan secara ilmiah sudah mengungkapkan, tapi sayang ketika menemukan solusi tidak menonjol, tapi sinismenya yang berlebihan ya.
Kalau dari dua ini saya kira Fajrul lebih sinis lah dari Burhan ya. Karena tidak mau memberikan solusi. Makanya kemudian dukung penangkapan terus tapi nggak pernah ketemu solusinya. Oke, jadi pertanyaannya ini orang nanti bikin kita sibuk ya, tapi hasil nggak ada gitu loh. Belusukan aja terus tapi nggak ada hasilnya gitu loh. Nah sekarang begini, saya mau keuangan politik itu tidak harus diatur. Ada dua caranya di dunia ini. Kalau Anda lihat negara-negara seperti Jerman, karena APBN-nya menanggung keuangan politiknya sangat besar. Bahkan foundation-nya ditanggung. Maka tidak ada korupsi politik. Karena semuanya itu dipakai dan diregulasi dan diatur, dipenuhi oleh negara. Tapi ada cara negara-negara lain seperti misalnya Amerika Serikat, dia membolehkan adanya donasi tetapi diregulasi secara ketat. Itu kesadarannya adalah karena keuangan politik tidak kecil. Nah kita ini sudah tahu keuangan begitu besar tapi tidak pernah mau diatur. Gara-gara tidak mau diatur lalu orang tuh mencari uang masing-masing. 560 anggota DPR, 560 cara cari uang. Habis itu nanti ditangkap-tangkap. Kan yang salahnya di mana? Regulasi keuangan. Saya 4 kali menginstruksi Menteri Keuangan. Kabinet SBY yang pertama dan kabinet yang sekarang menginstruksi agar Pak SBY mengatur regulasi keuangan secara transparan. Termasuk bagaimana uang itu didapat, bagaimana uang itu digunakan, bagaimana uang itu diperiksa dan diaudit. Tidak ada perubahan di dalam regulasi keuangan kita. Nah harusnya ke situ kita fokus gitu loh. Supaya jangan Anda maki-maki partai politik. Anda jangan memaki-maki demokrasi. Sebab kalau Anda melakukan itu sama dengan Anda mau mengundang kita ke masa lalu. Tidak ada yang memaki-maki partai politik. Yang kita sudah tinggalkan itu gitu loh. Fahri, kita sama-sama berjuang untuk menegakkan demokrasi, kita sama-sama berjuang untuk menegakkan partai politik. Tapi apa yang hari ini menjadi masalah buat kita adalah ketika orang-orang, ingat catat, orang-orang di dalam partai politik mempergunakan kekuasaannya untuk salah satu yang paling parah hari ini yang dibicarakan oleh Anda berlima adalah menggunakan kekuasaan di parlemen untuk mengambil uang rakyat. Begini, Anda sebut tadi begini. Saya mau tanya kepada Anda, berkali-kali Anda ingin mengatakan bubarkan KPK, padahal itu ada produk dari DPR. Saya ingin tanya pada Anda, bagaimana caranya memberantas korupsi sekarang tanpa KPK? Kasih saya jadi presiden setahun korupsi hilang dari bumi Indonesia. Ini. Saya tidak perlu KPK. Saya punya kepolisian Republik Indonesia yang 400.000 aparaturnya. Saya punya jaksa-jaksa yang ratusan ribu jumlahnya. Anda sudah 5 tahun jadi anggota DPR. Iya, saya bukan apa yang eksekutif. Anda lakukan? Saya satu orang. Saya bukan eksekutif. Angkat saya jadi presiden setahun aja. Anda saya bereskan bersama masalah ini semua. dengan teman-teman di Masalahnya, DPR. Anda tidak mengerti beda antara legislatif dengan eksekutif. Anda anggap legislatif itu kayak presiden. Salah, Bung. Cara berpikir demokrasi Anda nggak benar. Tidak sama sekali. Anda punya kewenangan untuk mengawasinya. Anda pernah di Komisi 3. Siapa yang lebih keras dari Anda? Anda belum tentu setelah jadi anggota DPR berani sekeras saya. Saya sudah menjadi anggota DPR, saya keras bicara. Begini. Apa kalau saya lihat ini, Bung, sebentar. Sebagai pengawas saya sudah melakukan kemudian tugas saya Bung sebagai pengawas. Fahri bicara tentang memaki-maki demokrasi, Bung, saya harus bicara fair. Pengorbanan Bung Fajrul dalam konteks membangun demokrasi lebih tinggi dengan Bung. Tidak. Jangan kemudian Bung Hakimi. Ini debat dia pertanyaan kita. Anda bertiga pernah dalam posisi membuat undang-undang. Kenapa hal-hal seperti itu tidak diatur? Bagi saya itu yang harus kita jawab. Apa masalahnya? Apa kelemahannya? Bukan malah kemudian memaki orang yang bertanya. Saudara Ngabalin, Anda dari Partai Golkar. Hari ini 28 hari sudah Ratu Atut Tosia. Ratu Atut Tosia itu dari partai Anda tuh Golkar. Itu menjadi gubernur Provinsi Banten dari dalam penjara. Saya ingin tahu Golkar kenapa terus-menerus melindungi saudara Atut. Kalau Anda betul-betul Anda dan partai Anda anti korupsi, Anda tentunya harus bersikap. Bagaimana mungkin ada sebuah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur dari dalam penjara Pondok Bambu. Partai Anda. Dijawabnya nanti, kami akan kembali sesaat lagi. Ini pengamat, penyaji, atau provokator? Iya, nanti dijawabnya. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kita kembali. Bung Ali?
Saya pikir kalau Fajrul mengajukan pertanyaan yang paling tidak akan bisa memberikan kontribusi terhadap kandidat-kandidat parlemen seperti kami-kami ini, saya pikir pertanyaan yang diajukan oleh Fajrul ini kaitannya dengan kebijakan partai politik. Ya. Kebijakan partai politik dan undang-undang yang sekarang sedang berlaku. Terlalu jauh Fajrul. Betul, terlalu karena jauh. Anda akan dipilih untuk menjadi anggota DPR. Kalau undang-undang yang sekarang tetap berlaku, maka orang seperti Ratu Atut dan siapapun yang seperti dia akan tetap menjabat di dalam penjara. Anda bayangkan Makanya saya bilang, kalau Fajrul, Republik ini dipimpin di dalam penjara. Makanya saya bilang materi yang Anda ajukan kepada saya itu apakah sebagai penyaji, sebagai partner dalam perdebatan kita atau sebagai provokator. Karena materi ini substansinya tidak ada urusannya dengan saya sebagai calon anggota parlemen. Begini. Sangat berkaitan. Sebentar. Itu pertama. Jelas, yang kedua, saya ingin mengatakan. Saya potongnya daripada Anda nanti jatuh. Mundur dulu deh, mundur. Bapak-bapak sekalian yang berdua di atas ini, saya meminta kepada Anda untuk, saya bertanya dulu kepada Anda, bagaimana Anda yakin dengan komitmen 5 orang yang ada di belakang saya, di depan Anda, untuk memberantas korupsi ketika mereka menjabat? Begini, Enggak. ya. Tunggu dulu, ini Fajrul sama Bur ini sebagai apa dulu? Ini dua makhluk ini sebagai apa? Sebagai teman Anda. Tanya sama produser. Duduk dulu. Anda kembali. Mundur dulu. Anda bayangkan. Karena pertanyaannya sinis banget loh. Ini Tidak, ilmuwan. sangat tidak sinis. Ini- Saya ingin menyapatkan sikap Anda. Kalau 33 atau 34 gubernur semuanya masuk penjara seperti Atut dan memimpin dari dalam penjara, mau jadi apa Republik ini? Oke. Ya, silakan. Oke. Sementara undang-undang mengizinkan dan Anda nanti di parlemen mengatakan undang-undang sudah ada. Ya biarin saja mereka memimpin dalam penjara. Gila Republik ini mungkin bawa kemana? Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Bung Fajrul. Jadi begini, partai politik itu di dalam literatur ilmu politik disebut dengan necessary evil. Jadi setan tapi dibutuhkan. Nah, mengapa setan? Karena praktis semua hal yang terkait dengan keputusan politik, ekonomi, budaya. Itu dari buku mana dulu? Ya, itu diputuskan di atas meja-meja politik. Kasih kesempatan dia dulu. Ada. Kasih kesempatan dia dulu. Biarkan saya bicara dulu dong ya. Oke. Necessary evil. Ya. Ini orang-orang begini harus masuk di parlemen supaya bagus parlemen. Begini Bung. Jadi sekarang menghirup udara pun harus melalui partai politik. Oke. Tetapi begini dong, sedikit saja. Sebentar. Kita tanggapi dulu necessary evil itu. Partai sebagai itu terminologi ilmiah tuh kalau di buku. Saya kira ini kan cuma satu buku yang ngomong kayak begitu. Harus lebih banyak baca buku gitu loh. Jadi supaya kita tahu makna politik itu apa, partai politik tujuannya jelas baik. Dari dulu bisa kok mau baik bisa. Udah satu aja Gitu. saya pertanyaan tadi. Anda setuju nggak? Ntar dulu Kak, Vito bisa nggak kita mengembalikan pada porsi soal yang wakil para caleg-caleg untuk kembali ke DPR ini. Saya ingin mendudukkan persoalannya. Tadi Bur sempat menyebutkan tentang undang-undang pemilu legislatif. Kebetulan saya membuatnya dan memang beberapa kali kami undang dia. Ada satu masalah di situ yang kemudian menjadi persoalan kita hari ini, yaitu tentang suara terbanyak. Ini persoalannya kan di situ. Maka ini tadi sekaligus menjawab lagi pertanyaannya Arswendo tadi. Ternyata seorang Akbar Faisal dan sebuah fraksi kecil dulu partai-partai saya tidak bisa mengeblok itu. Maka kemudian lolos yang namanya suara terbanyak ini. Inilah hasilnya. Maka kemudian tolong dong, kita ini kan waktunya terbatas. Kita jangan memindahkan ruang-ruang kuliah di sini. Makanya ingin saya mengatakan begini Vito. Sederhana masalahnya kalau kita mau memperbaiki bangsa ini. Tidak cukup tidak perlu waktu banyak. 2 menit saja. Wahai rakyat Indonesia, ambil surat-suara pada tanggal 9 April, masuk ke bilik suara. Jangan pilih partai yang telah menyengsarakan Anda selama ini. Oke. Ini waktu kita habis. Saya sebenarnya mengingatkan betul-betul. Waktu kita habis. Kita berikan kesempatan kepada bapak-bapak sekalian. Pertanyaan saya cuma satu. Apa komitmen Anda ketika Anda duduk terhadap korupsi? Anda? Ya gimana ya, kalau dibilang kan sebenarnya pertanyaan Fajrul itu intinya sama korupsi.
Republik ini akan jauh lebih baik kalau korupsi kita minimalisir sampai seminimal-minimalnya. Dan tidak perlu ada perdebatan. Karena itu memang keharusan yang harus kita lakukan. Nggak perlu kita berdebat, berlindung partai tidak bersikap, ini begini peraturan tidak ada. Yang ditanya Bung Fajrul adalah komitmen perorangan yang hadir di sini. Dan komitmen itu harus kita sampaikan. Saya tidak setuju korupsi, saya tidak akan lakukan korupsi. Selesai. Bung Fadli. Masalah korupsi harus dimulai dari pencegahan dan juga kalau terjadi jelas harus ada penindakan dan harus ada efek jerak dan harus dimiskinkan. Saya mengusulkan kalau mereka yang terlibat koruptor jangan dipenjara, dipekerjakan saja di pulau-pulau terluar ya. Di pulau-pulau terluar mereka dipekerjakan nampol batu dan sebagainya sehingga ada ini kalau sekarang kita ngasih makan kayak gulak dong jadi. Ya kalau gulak kan pekerja paksa, ini pekerja sukarela di pulau-pulau yang tidak dihuni. Silakan Fahri. Jadi banyak orang salah paham, dia menganggap bahwa salah satu pekerjaan utama dari pemerintah adalah memberantas korupsi. Itu salah, cara berpikirnya yang keliru, otaknya harus diperbaiki. Negara tidak memberantas korupsi, justru korupsi itu adalah penyakit dalam negara. Negara itu menegakkan hukum. Karena kalau hukum tegak, tidak saja korupsi, semua jenis kejahatan hilang. Masalahnya, dia mengejar korupsi-korupsi, tapi hukum dirusak. Hukum dikacaukan, sistem ditabrak, yang gak bakalan selesai. Makanya mesti diputar otak orang-orang ini, kau tegakkan hukum secara baik, tegakkan hukum acara yang benar, maka hukum itu akan tegak di mana-mana. Begitu caranya, termasuk korupsi hilang begitu. Alvito, karena Anda tanya komitmen pribadi, maka saya harus mengatakan bahwa tidak akan mungkin bisa memperbaiki orang lain kalau saudara sendiri tidak baik. Betul. Parlemen yang baik itu adalah parlemen yang mengakui terhadap independensinya dan bisa melakukan kontrol kepada kebijakan pemerintah. Karena tugas, fungsi, dan wewenangnya adalah mengontrol kebijakan pemerintah. Tidak mungkin DPR itu bisa mengontrol pemerintah kalau dia bersekongkol. Bersekongkol dalam merampok dan mencuri. Dan karena itu saya katakan kepada Anda, tunggu 5 tahun akan datang apa yang saya lakukan untuk Republik ini di parlemen. Dalam hal pencegahan, sebenarnya undang-undang yang ada telah menutup semua peluang atau ruang untuk melakukan korupsi itu. Sayangnya seperti yang dikatakan saudara Fahri tadi dan Ali Mohtar Ngabalin, selalu ada orang yang jauh lebih cerdas dibanding undang-undang itu dan punya nyali yang lebih banyak untuk itu. Maka kemudian yang pertama yang saya ingin katakan, Vito, saya kembalikan pada diriku, saya jaga diriku karena yang paling merusak pejabat itu sebenarnya adalah gaya hidup. Saya beritahu sama istriku, kau jangan mencoba untuk membayangkan harga-harga yang mahal. Dan yang paling penting adalah setidaknya pada diri saya dengan sedikit rasa malu sampai hari ini saya bisa menjaga diriku. Baik. Alvito boleh sedikit? 1 menit. Waktunya habis Bapak-Bapak, terima kasih atas kesempatan dan kedatangannya. Mestinya datang lebih pagi ya, supaya lebih seru. Inilah akhir dari jumpa kita di Duel Kandidat. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan kandidat-kandidat yang lain. Kami hanya mengabarkan, Andalah yang memutuskan. Sampai jumpa.